Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini masih soal cerita pervespaan. Kita cari posisi enak dulu ya. Sebelumnya, disclaimer, gue nggak bermaksud menggurui, gue nggak bermaksud so tahu atau lebih tahu dari teman-teman. Gue juga minta maaf kalau ceritanya agak random, agak ngacak, karena gue kagak pakai skrip. Kalau gambarnya agak buram juga gue minta maaf karena gue cuma ambil gambar pakai kamera HP doang. Tuh. Jadi mudah-mudahan apa yang gue sampein ada manfaatnya ya. Kalau gak ada manfaatnya skip aja, ignore aja. Jadi gini teman-teman, gue mau ngejawab nih pertanyaan dari teman yang melalui DM. Cuman gue nggak bisa tuh bikin ini DM bertanya kayak di teman-teman yang suka bikin ada pertanyaannya gitu. Gue nggak ngerti gimana caranya gitu ya. Intinya ada pertanyaan, Bang Eman, gimana sih caranya atau tipsnya beli Vespa yang banyak? Bang Eman banyak duitnya ya? Nah gue mau jawab gini banget ya. Gue pengen banget ini, gue pengen kasih tauin kalau teman-teman, gue pengen bikin motivasi ke teman-teman bahwasanya uang memang bisa nih teman-teman membeli segalanya, tapi nggak serta merta uang juga nih teman-teman. Kepercayaan, gue pernah suatu saat bilang kalau lo yang pengen mau usaha nih ya kan, lo memang uang perlu jadi modal gitu, tapi modal yang paling utama itu adalah kepercayaan. Gimana lo ngebangun sebuah kepercayaan teman-teman? Maksudnya gimana bang? Ini gue mulai dari gue awal dulu ya. Mungkin sekarang lagi bertebaran tuh di Instagram, di medsos, istilah gue bukan pewaris tapi perintis. Nah itu gue rasa sih itu gue udah dari dulu gue melakukan itu gitu. Dan gue tuh bukannya tipikal, mungkin teman-teman sekarang lihat gitu banyak banget orang kayak macam crazy rich gitu, beli Vespa banyak satu langsung jajaran bocapan semua, atau yang itu dia emang basicnya dia mau udah kaya, udah ada duitnya gitu. Tetap kita jadikan pelajaran, motivasi, nanti kalau kita kaya kita suatu saat akan bisa gitu. Sholawatin aja dulu, semangatin aja dulu, kita niatkan aja, tanamkan dalam hati gue juga bisa gitu. Cuman pada saat gue bukan yang tipikal kayak gitu banyak duit terus gue beli satu-satu, kagak. Vespa gue ada itu karena gue puterin, karena berputar. Ada juga kepercayaan orang, beneran. Kalau tempat gue gede nih mungkin gak cuma segini orang-orang yang akan percaya sama gue gitu. Jadi kita mulai lagi, balik lagi, kita akan mulai dari awal. Awal setelah gue jual Vespa kuning, kan gue beli tuh Vespa gocapan. Setelah Vespa gocapan, cuman gue lupa nih, gue beli Vespa apa lagi. Karena setelah Vespa gocapan itu, gue jadi punya alasan kan ke bini gue gak punya kendaraan. Akhirnya gue beli tuh Vespa lagi. Gue beli Vespa lagi, ya tentunya gak sebagus yang Vespa VWB gue, tentunya di bawah itu. Cuman gue lupa apakah super apakah bajai, karena gue pernah punya super, pernah punya bajai, pernah punya sprint. Cuman gue lupa nih mana yang gue pakai waktu itu gitu. Yang pasti dari situ tuh jadi branding gitu, one Vespa lead to another. Yang pasti gue berputar tuh, gue nggak langsung serta merta gitu. Jadi begitu dapat gue langsung jual lagi, jadi cepet banget itu prosesnya. Makanya gue sampai lupa nih Vespa apa tuh setelah gue dapat dari Vespa gocapan itu. Karena dulu tuh nggak terlalu medsos kayak sekarang, setiap kita beli kita foto cepret, kita abadikan, kita dokumentasikan gitu. Dulu ya udah kita beli ya udah, kadang-kadang kita langsung telepon ke eh, buyer kita, dia langsung ambil, kirim, udah selesai, kita dapat duit, ada untungnya, kita jual, kita putar-putar lagi. Kembali ke soal kepercayaan. Awal gue ngegelar nih, setelah gue eh, punya Vespa gocapan itu kan, gue kenal dengan teman-teman yang pedagang. Yang paling berkesan dan melekat di hati gue itu, gue ada di era-era tuh, dan gue deket banget tuh sama almarhum Om Pampam, almarhum Om Yancin,
almarhum Aceng, itu gue deket banget gitu. Nah itu gue dapet ilmunya tuh dari sana gitu. Walaupun justru yang memprovok pertama kali gitu, bukan memprovok, kayak apa, menyarankan untuk menjual justru datangnya dari kolektor. Dan itu nih satu awal-awal, bukan satunya, awal-awal eh, kepercayaan itu timbul nih, masuk pertama nih, ibarat kata walaupun gue kagak dikasih secara mutlak ya, cuman dipinjamkan kayaknya endorsan, karena setelah gue semakin banyak itu ditarik lagi gitu. Jadi gue dapet endorsan kayaknya, apa ya, bukan endorsan ya, pinjeman biar lapak gue cihuy. Jadi saat gue pertama kali buka lapak, ya kan kita ngedon lah sebagai anak baru ya kan, di dunia perkancah perdagangan. Mungkin kalau temen-temen, bang gue baru mau jual di lapak, caranya gimana apa gimana, belum ada temen yang lapak lain lagi gitu, masih awam banget. Gue dipinjemin tuh barang-barang perintilan yang ngeri-ngeri. Jadi pada saat gue ngegelar cebreng itu, wah barang-barangnya menarik tuh. Walaupun dia datang, pembeli datang nggak beli yang mahal itu karena harganya mahal, dia kan cari akhirnya yang lain, akhirnya jadi belanja, akhirnya jadi habis. Dan era-era dari satu poin itu, karena kita udah dari awal nih laku gitu, kita akhirnya jual lagi. Walaupun namanya dagang kadang ketemu gak laku. Jadi kalau lu bilang, wah enak lu bang laku gini, gue pernah ngalamin, gue gelar cek kagak ada yang beli satupun. Lu bayangin tuh. Sementara pada saat orang ngegelar lapak itu nggak mesti gratisan teman-teman. Ada sih yang gratis gitu, karena kenal sama penyelenggaranya atau apa, lu gua kasih lapak itu biar ramein acara gua. Ada yang kayak gitu, ada yang join modelnya, kita patungan yuk, kita buka lapak di sana, sumpama harganya 200 patungan cepet-cepet, atau ada yang 400 kita patungan 200 gitu. Nah ada juga yang kita, karena kita udah confident sendiri, kita buka lapak sendiri, cepet. Lo kebayang nggak, lo udah modalin itu 200 400 buat sewa stand, atau bisa sejuta malah, tergantung eventnya, event apa nih. Kalau eventnya makin gede tuh sewa lapaknya. Dan biasanya memang mensiasatinya, kita para lapaker sini itu join, berkolaborasi nih, entah itu berdua bertiga gitu. Itu kayak gitu. Walaupun ya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, walaupun kekecotan itu juga pasti akan terjadi, drama itu pasti akan terjadi gitu. Nah itu salah satu mensiasatinya tuh teman-teman. Jadi gimana caranya kita biar bisa terjun dan ikut bermain di situ tuh, di kolam perdagangan Vespa, di lapak. Yang paling meletus banget sih pas gue di foto bursa tuh, blek-blek tuh Kemon, waduh itu bener-bener. Nah dagang begitu juga kita kadang-kadang sendiri, kadang-kadang kita perlu asisten nih yang ngebantuin kita. Karena kalau kita sendiri pas lagi rame, mati bener-bener dah. Lu nggak putus-putus yang datang tuh, aduh gokil deh banget ya. Nah balik lagi ke kepercayaan, dengan gue dipinjemin, gue termotivasi segala macam. Vespa juga, mungkin teman-teman ngeliatnya sekarang, wah enak, Vespanya Bang Iman banyak gini-gini. Enggak teman-teman, awal ngerintis itu perjalanannya panjang teman-teman, perjalanannya panjang. Gue juga ngalamin kejeblos, ketipu, kena bohongin, wah udah kenyang deh kayak gitu. Lo pas beli ketipu itu udah umum kan, lo ngejual ketipu, lo bayangin lo ngejual ketipu. Gue ngalamin, bang ketipunya gimana kalau ngejual ketipu. Jadi dulu mungkin belum sekarang, dulu sempat ada tuh teman gue juga, cuman sekarang kayaknya dia udah stop juga tuh. Padahal bagus tuh kayak gitu tuh. Lo pernah denger nggak Vespa klasik dikreditin gitu. Nah teman gue ini nih, gue gak usah sebut namanya ya, itu dia udah nggak gitu lagi tuh. Dulu dia gitu, barang lunas baru dikasih gitu. Gue juga gitu sama. Gue malah dulu saking percayanya, barangnya gue kasih, BPKB gue tahan. Nah, akhirnya BPKB-nya nih kagak ditebus. Mungkin dia pikir udah bodong-bodong deh, yang penting gue ada STNK. Kenapa gue dulu
sebaik itu gitu. Karena gue selain gue jual untung, gue jual biar untung gitu ya, gue juga pengen supaya anak-anak waktu itu tuh ayo main Vespa gitu, main Vespa. Jadi gue bukan menggambarkan, membuka biar gampang nih teman-teman. Udah nih lo kreditnya nih, bayar separuh, terus sisanya bayar, ternyata nggak dibayar, ya kan? Amsyong. Ada juga yang gue kasih murah, orisinilan. Ini gue kasih nih orisinil nih, gue kasih harga murah, gini. Dijaga ya, dirawat, jangan diapa-apain Vespanya. Ntar suatu saat gue beli, kalau harganya udah mahal, jadi lo bisa beli yang lain pakai duit lo. Ujuk-ujuk dicat warna orange. Akhirnya gue bayarin lagi, gue kasih duitnya tuh lo beli deh yang lain deh. Cuman kan dulu nggak luntur-lunturin ya, tapi kan gue tahu nih basic Vespa di sini walaupun disiram ya tetap bagus. Cuman dulu nggak musim luntur-lunturan sih. Jadi ya udah, gue udah senang sama bodinya aja. Ya udah tuh akhirnya Vespa orange tuh. Gue pernah kali-kalinya gue pernah Vespa orange tuh kayak gitu. Mungkin dia terinspirasi dari gue juga karena begitu gue punya Sprint orange, dia pengen ikut dicat orange juga gitu. Ya udahlah, gue nggak usah cerita nama-namanya siapa ya atau ya jenis Vespanya apa. Yang pasti kayak begitu tuh. Jadi gue juga ngalamin jual ngejeblok gitu. Nah itu, tapi hal-hal yang kayak gitu itu bikin kita belajar gitu. Oh akhirnya nggak kena nih berarti kalau Vespa klasik dikreditin nih, atau mungkin teknisnya salah. Jadi sampai sekarang gue belum tuh kalau ada yang tanya, bang bisa kredit nggak? Aduh jangan deh. Jadi gue belum sampai bangkit lagi rasa karena sekarang udah terlalu banyak ya. Kalau dulu kan gue nggak terlalu banyak yang main, gue pengen ayo nih orang main nih gitu, di lingkungan khususnya ya, di lingkungan sekitar. Kalau untuk secara keseluruhan Vespa itu dari dulu udah gokil sih. Jangankan tiap kelurahan, tiap RW RT aja ada klub Vespanya zaman dulu ibarat kata. Nah balik lagi ke kepercayaan. Sama kalau di era sekarang nih, bang lu bisa buka toko Vespa gimana? Banyak ya duitnya. Bikin toko Vespa kan modalnya gede, bener modalnya gede banget. Tapi balik lagi kepercayaan. Saat gue buka toko ini nih, gue bukan ngomong bohong gitu. Yang ngirim barangnya duluan ke gue tuh, aduh kalau gue mau gitu ya, dan gue mau emang sih maksudnya, kalau gue mau banyak gitu ya, gue bisa tuh dari yang lain. Barang gue kirim duluan man, beberapa iya tuh ada barang dikirim duluan tuh ke gue bayarnya tempo lagi. Aduh sedep banget tuh. Itu bisa begitu teman-teman karena kepercayaan. Dan itu percayaan itu bang. Nah sekarang gimana nih orang bisa percaya sama lo? Lo mesti punya dedikasi dulu, lo mesti tunjukin dulu keseriusan lo bermain di komunitas, lo orang yang terpercaya, lo bisa dipegang omongannya, lo bisa dipegang janjinya. Karena orang itu yang dipegang tuh omongannya men. Kalau lo omongannya bisa ditebang, dia bisa dipegang, lo tepat sama janji, lo insya Allah lo dipercaya gitu. Kalau lo kira-kira meleset dari janji, manusia kan gak ada yang tahu kan. Yang pasti lo kagak lari, lo komunikasi gitu. Baru tuh sedep tuh, lo akan dipercaya sama orang. Vespa ini kebeli gimana bang? Lo pasti kan ada duit. Memang ya, teman-teman suka ngebaca atau ngeliat gitu, ada statement kalau mau beli barang harus punya duit dulu dong, atau cek saldo dulu baru nawar barang. Gue ngalamin, nggak saking gue ininya ya, ending balik lagi ke kepercayaan ini bersinggungan juga. Gue ngalamin nih teman-teman, kegilaan gue di Vespa itu udah bener-bener
gila banget. Gue ngalamin, gue beli Vespa nih. Ini gue spill ya nih. Ini Vespa ini aja nih. Nah, nih Vespa ini. Ini Vespa yang gue beli, gue kagak punya duit. Ini Vespa Super 66 original cat. Tahun 2018 gue udah ditawarin Vespa ini dengan segala kelebihannya dan kekurangannya. Waktu itu ditawarin 2018 loh, 80 juta. Ditawarin sama teman gue di Jogja. Gue nggak ambil dong. 2018 itu gue justru lagi tiarap main Vespa. Gue lagi main di hobi gue yang lain. Next kita bahas hobi-hobi gue yang lain deh, kegemaran gue yang lain. Nah, 2000 berapa ya? 2020 apa ya? Gue lupa deh. Pokoknya selang lebih dari setahun lah gitu. Selang beberapa tahun lah, selang setahun atau 2 tahun gitu. Tiba-tiba gue ditawarin lagi nih. Pada saat gue udah main Vespa nih. Kalau nggak salah gue mendekati bikin konten lah gue. 2000-an deh, 2000. Pokoknya gue udah mulai berkonten ya. Vespa ini gue udah mulai berkonten. Gue ditawarin lagi. Gue pengen banget nih. Ini udah ditawarin, Vespa udah ditawarin, gue tolak. Sekarang datang lagi, ini harus gue beli karena ini istimewa banget nih. Akhirnya apa? Gue beli. Yang bikin spesial apa? Vespanya spesial. Vespanya Vespa super maksudnya. Vespanya khusus gitu, spesial, istimewa. Vespanya istimewa. Yang bikin istimewa gue nggak punya duit seperak juga. Gimana caranya gue beli? Gue nekat banget gue. Pokoknya di Vespa harus ada. Gue pinjem tuh. Pinjem duit kan gede ya. Gue nggak mungkin tuh bisa jarang deh orang gue pinjem duit segitu langsung dikasih brek gitu. Waduh, kalau dia nggak ini banget gitu. Gila banget tuh gue pinjem dulu. Gue pinjem dari beberapa orang. Tuh. Gue ada segini bro, oke gue ambil. Tapi semua gue catat tuh. Gue perhitungkan gitu. Akhirnya kebeli. Jadi buat teman-teman yang dagang, yang suka berkomentar, kalau mau beli cek saldo dulu. Belum tentu men, orang yang kosong saldonya nggak bisa beli. Bisa gitu. Dan masalah dia mau pinjem, masalah dia mau apa, yang penting kan kalau duitnya cash, ya kan. Tapi dia nggak punya saldo gitu. Jadi kalau nggak punya saldo jangan nawar-nawar, biarin aja men. Biarin orang nawar dagangan lo, biarin orang nanya dagangan lo, walaupun dia nggak punya saldo. Yang penting resultnya, yang penting hasilnya, dia beli apa enggak gitu, dia cocok sama lo, dia tertarik sama dagangan lo, dia akan beli. Entah dia mau pinjem, entah dia mau ngapa, dia akan beli. Jadi ramah-ramah aja sama calon pembeli lo gitu, karena nggak tahu kalau lo ketemu sama pembeli yang baru nanya-nanya doang nggak jadi, terus mungkin ada yang dia lupa untuk ngucapin terima kasih, ya udah nggak usah dibawa ke hati, lo jualan aja. Dia mungkin nggak ngucapin terima kasih, mungkin dia lupa. Dan kalau seandainya lo dagang, lo cantumin harganya, lo juga nggak mungkin kan di DM ditanya. Dia juga akan ngeliat, oh ya udah tahu harganya, nggak perlu nanya. Jadi kalau lo nggak nyantumin harga, terus DM, terus lanjut DM, terus nanya harga, lo kasih harga dia kagak balas, nggak usah baper. Biarkan aja. Mungkin dia lupa, atau mungkin dia lagi kilap atau apa, tapi lo tetap ramah aja. Nggak ada salahnya malah lo follow up lagi. Mungkin dia lupa kan, mungkin saking banyaknya yang ditanya, gimana bang, jadi enggak? Kalau dia baru nih, udah nggak usah baper. Atau kalau dia nanya ya udah nggak apa-apa. Besok juga dia akan tanya lagi kalau lo punya barang yang bagus. Kalau dia nggak nanya lagi, biarin aja. Suatu saat lo akan ketemu sama pembeli. Lo bisa jadi yang mari nanya-nanya itu, gitu. Ya, lo ramah aja.
kagak usah dikit-dikit lo baper. Lo udah nanya kagak dijawab, udah nanya dijawab kagak bilang terima kasih. Lo cantumin harga makanya kalau lo kagak mau ribet. Tapi kalau lo emang pengen ribet di DM apa segala macam, ya udah gitu. Kalau lo dagang lo akan nemuin macam-macam. Kadang-kadang orang nanya, bang berapa ini berapa, nggak pakai greeting, nggak pakai assalamualaikum, lo akan ketemu cuma dikasih tanda P doang. Enjoy aja. Ini tips ya buat teman-teman yang lagi mau dagang. Karena kan berkutatnya di situ terus tuh. Perlu nggak sih dikasih harga? Kok jualan nggak dikasih harga, harus DM gitu. Lu mau dikasih harga kayak mau dikasih harga, enjoy aja gitu. Baik yang calon pembeli atau yang ngejual, enjoy aja, ramah aja. Kita it cost nothing gitu. Lu nggak perlu keluar duit untuk menjadi ramah gitu. Dan pasti itu menimbulkan hal yang baik. Nah lanjut, bang, terus lu gimana dong tuh bang? Kan lu udah motor datang, utang numpuk, itu baru PR. Tapi intinya kan gue beli nih, gue nggak ada duit gue beli, itu gue udah senekat itu tuh. Nah akhirnya utang itu gue bayar nih, perlahan-perlahan gue bayar, gitu. Perlahan-lahan gue bayar, utang itu gue bayar kok. Tentunya gue jual Vespa yang lain juga buat muter. Yang pasti itu keamanin dulu gitu loh, keamanin. Nah, memang lo juga kalau mau beli juga, gue jangan sampai gue salah ngasih edukasi nih. Lo beli juga, gue pinjem, tapi lo kagak punya aset. Nah itu lo yang punya, kira-kira lo punya aset jaminannya gitu. Jadi lo pinjem sini, lo punya aset. Lo punya aset kira-kira, gue punya benda ini nih gitu. Jadi gue pinjem deh, lo bentar yang satu lagi gue jual aku bagaimana. Jadi lo ada asetnya, nggak goblok gitu. Nggak lo main pinjem kalau lo gak punya, kelibet lo, itu jangan kayak gitu. Gue nggak nyaranin. Walaupun gue udah sampai level kegilaan gitu juga ya. Gue yang paling gila banget mah, ini jangan banget dicontoh. Gue minjem ke apa ya, bahasanya ke rentenir kali ya. Gue minjem, ya itu karena gue nggak pengen, tapi bukan yang Vespa ini ya, bukan yang Vespa Super 66 ini ya. Gue pinjem nih, gue mau beli ini Vespa nih, jangan sampai kelolosan, gue pinjem tuh. Cuman kan gue udah tahu nih, kan kalau itu biasa bunganya gede kan. Jadi begitu gue dapet bread, gue langsung udah ada bayarnya. Yang penting ini gue amanin dulu gitu. Itu juga nggak apa-apa sih kalau lo bisa mainkannya. Cuman ini bahaya yang kayak gini, gue nggak melakukan lagi dan gue nggak menyarankan. Tapi ya itu ya sebenarnya balik lagi ke kepercayaan teman-teman. Kalau lo bisa menanam kepercayaan, itu lo mudah deh, lo orang juga percaya aja gitu. Yang pasti lo bertanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan. Nah sekarang nih gue buka toko nih, cikal bakal awalnya itu karena gue beli spare part ini kan mahal. Gue baru main, waktu gue baru main Vespa lagi nih, gue dikasih tahu sama orang yang dulu gue kasih tahu gitu. Gue dulu emang belajar pememan sama lo, cuman sekarang eranya beda. Gue bilang oke, siap, gue siap belajar. Sekarang udah nggak kayak dulu, harga mahal. Oh oke, lo harus move on. Lo harus move on. Nah itu tuh kata-kata itu. Gue belanja nih Vespa sini mahal, ke toko sini bukannya tambah murah, tambah mahal. Balik lagi akhirnya gue ke toko situ. Di situ gue harus buka. Setidaknya ini gue repeat lagi kayak dulu. Setidaknya gue punya barang-barang yang gue perlukan buat kebutuhan motor gue. Walaupun akhirnya juga begitu gue buka, walaupun gue bukanya di dalam ya, ada yang beli apalagi yang tertentu aja. Kadang-kadang sih online juga di toko Tokopedia gue tuh Resti Garasi gitu. Dan gue jualnya nyantai aja karena memang sebenarnya ini kebutuhan buat motor-motor gue gitu. Walaupun akhirnya karena dijualin ya, itu akhirnya habis juga. Kira gue mau pakai kagak ada. Nah di toko ini juga gue dipercaya nih sama orang gitu. Dan itu nominalnya tuh nggak 100-200 ribu, puluhan juta gitu. Nih lu barang lu masuk. Cuman ya itu, lu harus komitmen bertanggung jawab. Kalau lu terima gitu ya, lu harus mikir lo kira-kira nanggung kembaliin apa enggak nih. Dan lu harus ada omong-omongan di depan, itu dia paling penting, omong-omongan.
Jangan lu main kesempatan, wah kesempatan nih gue terima nih, toko gue rame. Lu harus ada agreement perjanjiannya. Yang terbaik sih memang tertulis, karena kata-kata kadang suka meleset. Itu dia tuh, kata-kata kadang suka meleset, walau kadang-kadang sama temen, apalagi sama saudara. Uang kagak ada saudaranya. Dan kalau nggak tertulis, udah tuh, omongan lo melawan omongan dia jadinya. Gue nggak ngomong gitu, iya lo ngomong kayak gitu. Akhirnya jadi silih ginjing, akhirnya jadi clash, perbedaan pendapat. Tinggal nanti aja di yaumul akhir kita cek siapa yang salah, apakah gue yang salah atau lo yang salah. Kan jadi kayak gitu. Tapi kalau segala sesuatu ada hitam putihnya, minimal ada WA tuh agreementnya. Jadi ada bukti, oh ini perjanjiannya begini nih bang, lo gini ya, nih gue kirimin barang ini harga sekian store ke gue. Oke, ini gue bayar tempo ya, ini gitu. Itu harus ada perjanjiannya biar sama-sama enak. Nah biasanya kalau sudah terjadi, udah ketemu kliknya apa gimana, untuk kedepannya itu lebih enak gitu sih teman-teman. Jadi gue pernah ngomong sebelum ini, gue pernah ngomong juga sebelumnya, selain lo modal duit, lo modal kepercayaan. Sekarang banyak banget nih teman-teman pedagang Vespa, pedagang spare part. Nah, masih ada celah nggak? Masih ada celah. Kalau lo mau masuk, masih ada celah main di situ. Cuman lo mainnya di mana? Yang lo perlu yakinin, setiap orang itu ada marketnya, punya pasar sendiri-sendiri. Jadi si ini pasarnya segini, ini pasarnya segini. Dan rezeki itu gak bakal ketuker walaupun dagangan lo sama. Jadi lo yakin aja kalau, wah bang, barang ini ngambilnya gue udah tinggi, udah lo jual aja, jual. Cuman ya memang kalau lo new joiner, lo awal lo baru mulai, lo jangan langsung getok, lo untung dikit yang penting muter gitu. Jadi panjang banget teman-teman perjalanan gue buat sampai kayak gini, dari satu Vespa ke Vespa yang lain. Dan gue ngalamin banget pasang surutnya. Dari gue Vespa yang gue capan itu jadi banyak, terus sampai akhirnya habis lagi, tinggal satu gue jagain banget tuh. Si Sprint kuntilanak ini gue jagain banget, sampai saking gue jagainnya gue taruh di atas lemari biar gak ditawar. Akhirnya perintil-perintilannya itu ditawar, gue gak jual. Alhamdulillah bisa satu tuh yang bisa gue pertahanin, dan lanjut ke Milo. Dari Milo baru tuh sekarang ada Branded, ada beberapa unit gitu. Dan satu hal gue gak tahu tadi di depan udah ngomong apa belum, kalau lo jadi pedagang, lo jangan pakai kata sayang. Cocok harga, ada lebihnya, jual. Cuman lo juga bisa naker nih, kalau lo jual kira-kira lo bisa kebelinya apalagi nih gitu. Jangan sampai udah lo kejual akhirnya keblangsak nih, lo kagak bisa kebeli lagi. Karena di Vespa ada istilah, lo mampu jual, lo gak mampu beli lagi gitu. Jadi lo mesti takar nih, kira-kira lo jual, lo profit nih, gue bisa beli lagi. Mungkin lo untuk ngebeli Vespa tipe itu, jadi gini, seumpama lo punya Vespa, let's say Vespa VBB, lo jual nih, lo untung nih berapa, lo mungkin gak bisa nih kebeli VBB lagi nih ke depan, tapi lo bisa beli 2 Sprint atau mungkin 3 Super. Itu lo lakukan aja, nanti dari 3 Super itu lo akan ketemu lagi tuh VBB. Berpegang aja pada keyakinan bahwasanya barang yang lo jual itu pasti laku, karena ada yang ngejual, pasti ada yang ngebeli. Insya Allah ntar Vespa lo nambah lagi, sambil lo nanam kepercayaan. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang tanya, bang Vespa lo banyak, kagak, Vespa gue tuh nggak banyak, ini titipan gitu, ini dagangan gitu. Dari gue itu aja sih kayaknya ya. Cerita-cerita gue ini tentang perjalanan gue, ya dari satu Vespa ke Vespa yang lain, one Vespa itu another gitu. Jadi
sekali lagi gue nggak bermaksud menggurui nih gitu. Tapi memang kalau lo mau mulai nih sekarang ya jadi PDG Vespa, atau kalau lo mau bang berat nih bang, kalau mau langsung unit, lo main perintilan aja dulu. Main perintilan aja dulu, walaupun kalau menurut gue perintilan juga sekarang sih berat, enakan jual unit. Nanti gue akan kasih tahu lagi nih gimana caranya nih lo dapet perintilan, ya lo bisa jualan Vespa juga sekaligus jualan perintilan juga, jadi selaras. Tapi ntar di segmen berikutnya aja ya, karena ini akan panjang banget, nanti jadi menjemukan. Mendingan cerita pendek-pendek tapi dapat poinnya gitu. Dari gue itu aja ya, besok kita sambung lagi, sudah semakin siang. Kalau teman-teman suka tayangan ini, dikasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan subscribe, tombol loncengnya jangan lupa dijegukin aja. Gue Eman Vigano, Rasti Garasi. Ciao.